Netanyahu desak Biden, tolak kepemimpinan Prabowo. Netanyahu ogah jika harus bentrok dengan Prabowo. Media asing terus menyoroti tindakan Prabowo terkait kiprahnya di politik internasional, karena Prabowo dinilai sebagai politisi yang merupakan mantan komandan pasukan khusus, tentu saja tak bisa diintervensi, apalagi untuk kepentingan asing. Media asing kembali menyoroti pemilu presiden, pilpres, calon presiden, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto kembali menjadi pusat perhatian. Menurut pandangan CNBC Indonesia, setidaknya ada 4 media asing yang terlihat membahas hasil survei elektabilitas. Reuters misalnya membuat artikel berjudul, Indonesia's Prabowo Keeps Strong Lead in Election Poll but Runoff Looms. Kandidat Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, unggul jauh, muatnya menyebut survei Prabowo, tetapi popularitasnya mengalami stagnasi hanya beberapa minggu setelah pemilu bulan depan, menurut sebuah jajak pendapat, sehingga meningkatkan kemungkinan pemilu putaran kedua pada Juni, tulisnya. Hasil survei terbaru lembaga lokal juga dimuat, antara lain, indikator politik yang menunjukkan bahwa meskipun unggul 20 poin, Menteri Pertahanan itu masih belum mencapai lebih dari 50% suara yang dibutuhkan untuk menang dalam satu putaran. Popularitas Prabowo mungkin akan terus stagnan kecuali dia melakukan sesuatu yang besar, tulisnya lagi memuat komentar Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik. Kami tidak bisa memastikan apakah pemilu akan berlangsung satu putaran atau 2 putaran. Pembahasan ini juga diikuti oleh media lain, di antaranya media Amerika Serikat, AS US News dan media Singapura The Straits Times. Jika tidak ada kandidat yang memperoleh suara, lebih dari setengah dari 205 juta pemilih yang memenuhi syarat, putaran kedua akan diadakan pada tanggal 26 Juni, demikian tulis 2 media tersebut. Di sisi lain, The Diplomat juga membahas hal senada melalui artikel Prabowo's lead holds steady in latest Indonesia election poll. Sama seperti sebelumnya, survei juga dibahas, namun disebut juga bagaimana dukungan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terhadapnya. Dalam upaya untuk memanfaatkan basis dukungan mantan pesaingnya, pada Oktober tahun 2023, Prabowo memilih putra Presiden Joko Widodo yang berusia 36 tahun, Gibran Rakabuming Raka, sebagai pasangannya dan naik pesat dalam jajak pendapat, sebuah tren yang oleh banyak analis dikaitkan dengan keputusan dukungan diam-diam Presiden, ungkap media tersebut. Disorot bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi di mana Gibran yang berusia 36 tahun, berhasil mencalonkan diri sebagai wakil Presiden Prabowo setelah lembaga itu mengubah peraturan pemilu di Indonesia. Sebelum aturan pemilu memberlakukan persyaratan usia minimal 40 tahun untuk pencalonan.